Salah satu makam keramat yang paling sering disebut-sebut adalah Pasarian Air Mata di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Legenda makam Rato Epuh yang mata airnya dianggap keramat membuat tempat ini populer. Makam Ratu Ibu adalah makam seorang wanita yang bernama Syarifah Ambami. Konon wanita inilah yang melahirkan raja-raja menurut dokumen sejarah. Syarifah Ambami adalah keturunan dari Sunan Giri dari Gresik yang dipersunting oleh Cakraningrat I dari Madura. Cakraningrat I pemerintah Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung Mataram. Istri Cakraningrat yang bernama Syarifah Ambami yang selalu tinggal di Karaton Sampang. Alkisah, walaupun penambahan Cakraningrat I ini memerintah di Madura, tetapi beliau banyak menghabiskan waktunya di Mataram membantu Sultan Agung. Selanjutnya ini penjelasan yang kami ketahui dari Guru Kunci. Boleh tahu memang harus perihal sakralnya itu gimana ya Umi? Saya kurang paham, maksudnya sakral dalam artian apa, karena kami kurang paham. Kan kalau di luar itu udah makam umum orang-orang kampung, kalau di sana ini makamnya kerajaan. Karena Ratu Ibu itu dulu minta kepada Allah 7 keturunan menguasai Pulau Madura ini dan menyiarkan agama Islam. Bukan berbeda. Nama asli Syarifah Ambami. Beliau masih keturunan dari Sunan Giri. Kalau boleh tahu, Ya. beliau itu wafatnya tanggal berapa gitu? Oh, kalau tanggalnya nggak ada, memang nggak ada. Kalau tahunnya di sana ada. Tapi kalau di hall itu ya Jumat terakhir mau menjelang puasa. Kalau menurut orang Madura, kalau meninggal itu kan harus di hallin tiap tahun ya Jumat terakhir mau menjelang puasa. Tanggalnya itu nggak tahu tanggal berapa itu, pokoknya Jumat Intinya terakhir. hari Jumat gitu. Ya mau terakhir. berpuasa. Ya. Kalau tahun ini insya Allah kalau nggak keliru tanggal 8 Maret. Oh, tanggal 8. Iya, di Kodin itu. mohon maaf ya Umi, mau Iya. tanya, Umi ini juru kunci yang keberapa? Mulai dari Mbak dulu itu saya Mbak, Juju, Mbah, terus Bapak, terus saya keempat. Kalau nggak kelima ya keempat lah. Terus kenapa makam Air Mata mengapa sakral bagi masyarakat Arosbaya khususnya? Ya bukan buat masyarakat Arosbaya, tapi insya Allah kalau sekarang udah internasional lah. Karena itu perpaduan antara agama Buddha sama Islam. Kan di sini masih ada keturunan dari Bali. Istrinya Cakraningrat tempat itu masih di Bali yang namanya Siti Khotijah. Lalu Syarifah Ambami merasa sangat sedih. Siang malam beliau menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau bertekad untuk menjalankan pertapaan. Kemudian bertapalah Syarifah di sebuah bukit yang terletak di daerah Buduran, Arosbaya. Dalam tapanya, beliau memohon dan berdoa, semoga keturunan kelak sampai pada 7 turunan dapat ditakdirkan untuk menjadi penguasa pemerintahan di Madura. Dalam pertapaannya, beliau bertemu Nabi Khidir. Dari pertemuan itu, beliau memperoleh kabar bahwa permohonannya dikabulkan. Betapa senangnya hati beliau. Akhirnya beliau bergegas pulang kembali ke Sampang. Selang beberapa lama kemudian, Cakraningrat I datang dari Mataram. Diceritakanlah semua pengalaman pertapaan dari hasil pertapaan kepada Cakraningrat I. Selesai mendengarkan ceritanya, Cakraningrat I bukanlah merasa senang, akan tetapi beliau merasa sedih dan kecewa terhadap istrinya.
Mengapa beliau hanya berdoa dan memohon 7 turunan saja? Setelah Cakraningrat I kembali ke Mataram, beliau pergi bertapa lagi ke tempat pertapaannya yang dulu. Beliau memohon agar semua kesalahan dan dosa terhadap suaminya diampuni. Dengan perasaan sedih, beliau terus menjalani pertapaannya. Beliau selalu menangis dan terus menangis sehingga air matanya mengalir membanjiri sekeliling tempat pertapaannya, membentuk sendang. Terlepas dari masalah percaya atau tidak, air sumber ini diyakini sejumlah orang membawa khasiat.